Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, siapakah orang itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Hadis ini sahih. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan salah satu yang menunjukkan kepada kita tentang hak seorang tetangga. Maka saking besarnya hak tetangga yang harus kita penuhi, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, siapa itu wahai Rasulullah yang tidak beriman? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman, tidak nyaman karena gangguannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahkan di sebuah riwayat yang lain, tidak masuk surga, kata Nabi ya. Bagi siapa? Nah, bagi orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Nah, inilah ya yang harus sangat-sangat kita perhatikan sebagai manusia yang punya tetangga. Terkadang kita karena menyepelekan tetangga, seenaknya ya mengganggu tetangga tanpa disadari ya, tanpa disadari. Pagi-pagi misalkan menyetel musik begitu sangat kencang sekali sehingga tetangganya terganggu. Ini pagi-pagi. Siang-siang di mana tetangganya sedang istirahat begitu disetel ya, dan suara yang sangat kencang sekali. Lalu kemudian menjelang maghrib misalkan terus menyetel musik. Nah, padahal itu mengganggu tetangga kita. Oleh karenanya perhatikan hal-hal demikiannya yang menurut kita sepele. Bisa jadi ya yang menurut kita sepele itu kita katakan, oh itu enggak apa-apa atau sekedar musik saja. Oh itu enggak apa-apa atau sekedar sholawatan misalkannya di masjid. Nah, seperti ini. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Tujuannya memang dalam tanda kutip ya, yang sholawatan ini tujuannya baik. Tujuannya baik, sholawatan menjelang maghrib, di mana orang-orang itu baru pulang kerja. Lalu kemudian sholawatan setengah jam atau lebih ya, dengan suara speaker yang luar biasa, tarik sekali ya. Suaranya sangat volumenya itu kencang sekali. Sholawatan, terus pukul-pukul rebana, lalu kemudian nyanyi-nyanyi, kepujian, dan yang lainnya. Tujuannya memang baik tujuannya, hanya saja caranya masalah. Caranya yang salah ya. Kalau mau sholawatan, ya silahkan sholawatan, nggak usah pakai speaker ya. Kalau mau pepujian, silahkan pepujian. Kalau mau berzikir, silahkan berzikir. Kalau mau baca Al-Quran, silahkan baca Quran. Ya, apa susahnya sih? Nggak usah pakai speaker, supaya tidak mengganggu tetangga. Lebih-lebih ya, ada yang motornya, Masya Allah, knalpot racing, apa namanya yang gitulah. Knalpotnya yang suaranya luar biasa. Sekali ngegeber doang, anak yang masih menyusu itu jadi bangun. Orang yang baru melahirkan, dia butuh istirahat, jadi bangun. Ya, orang yang misalkan baru ngeleyep gitu, akhirnya bangun disebabkan karena knalpotnya. Maka hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya hak tetangga, salah satunya adalah dengan tidak mengganggu mereka. Jangan ganggu tetangga kita. Apalagi dengan asap rokok misal dia.
terus ya pokoknya banyak lah ya yang namanya mengganggu tetangga atas dasar seru-seruan, atas dasar lo nggak apa-apa toh sekedar ini doang, lo toh sekedar itu doang. Nah ini tidak diperbolehkan. Niat silahkan baik, tapi caranya juga harus sesuai. Nah begitu ya. Lalu kemudian kalau misalkan mau bikin acara gitu, nah maka hendaklah harus izin dulu ke tetangga, barangkali nanti kan terganggu atau begini dan begitu. Nah, namun idealnya ya kayak tadi yang saya sebutkan, yang namanya apa tadi tanda kutip ya, niatnya memang baik tapi caranya yang salah, yang sholawatan lah, yang pepujian, apalagi sudah malam nih, apalagi sudah malam, nah itu sangat-sangat mengganggu. Makanya ya jangan heran kalau ada saudara-saudara kita ya yang non muslim yang mereka katakan Islam ini agama-agama yang apa namanya, agama yang gandeng lah bahasa kita ya, agamanya yang sangat berisik, agama yang mengganggu. Ya jangan salahkan mereka karena itu disebabkan karena tingkah laku kita yang dimana ya tetangga kita ini misalkan banyak yang non muslim, merasa terganggu mereka, makanya merasa terganggu ya mereka. Nah oleh karena itu kalau yang namanya suara-suara gitu ya, speaker-speaker, ya sudahlah, nggak usah pakai speaker apalagi itu malam atau di waktu orang-orang sedang istirahat, nggak usah, walaupun sholawatan, walaupun baca Quran. Nah orang yang tetap ngotot ya ini kan baca Quran nggak apa-apa pan bagus. Nah, ini termasuk ahli ibadah yang tidak mengerti ilmu, ahli ibadah yang sudah terperangkap ke dalam apa namanya perangkapnya setan. Dia misalkan baca Quran dengan teriak-teriak, tujuannya bagus supaya apa orang-orang itu mendengarkan bacaannya. Tetapi di samping itu dia tidak sadar ternyata sekian banyak orang yang terganggu dengan bacaan-bacaan dia, atau sholawatan atau nyanyi-nyanyian yang apa namanya mentang-mentang bahasa Arab begitu ya, lalu disebut sholawat, mentang-mentang bahasa Arab terus itu pujian kepada Nabi katanya, padahal nah, itu bukan sholawat. Banyak sekali ya, apalagi dengan diiringi dengan musik-musik, terus sholawatannya ini nadanya nada dangdut. Nah sholawatannya nadanya pokoknya versinya macam-macam. Kalau ada lagu viral sholawatannya akhirnya versi sholawatan jadinya, nah, sesuai dengan lagu yang viral tersebut. Nah ini ya sebenarnya hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ria si etama misal, ya wajar. Sebab apa? Kalau disuruh pakai speaker dalam nggak mau. Kalau disuruh nggak usah pakai speaker nggak mau. Harus pakai speaker. Berarti kan ini secara zohirnya dulu. Secara zohirnya dia itu berarti ria. Hanya ingin didengar. Suaranya bagus kah? Atau apalanya yang bagus. Dan sebagainya. Ya itu ya, makanya jangan salahkan juga orang yang mengatakan itu yang selawatan pakai speaker itu ria. Ya bisa jadi ya orang yang selawatan ini ria karena ingin diperdengarkan suaranya. Kalau nggak mau dianggap ria, ya sudah nggak usah pakai speaker. Pertama itu tidak mengganggu orang karena kita di Indonesia, di masyarakat kita ini orang-orangnya kan berbeda-beda. Ada orang yang lagi capek kerja terus kemudian dia pulang. Ada yang nelpon tuh orang tuanya, misal yang nelpon dia lagi capek-capeknya, ditambah lagi dengan suara yang bising, ditambah lagi dengan suara speaker yang sangat kencang, mengatasnamakan sholawat. Itu salah ya saudaraku yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu termasuk hak tetangga yang besar yang harus kita penuhi, jangan disepelekan hal demikian. Nah itu harus kita hindari ya supaya kita apa namanya mempraktekkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Dan ini harus diingat ya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya.